Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzia Nur Naila dari kelas 1C Manajemen NIM 202211127 akan mempresentasikan hasil resum jurnal IPTEK menurut pandangan Islam. Nama saya Rizky Fauzia Nur Naila, NIM 202211127 akan mempresentasikan ilmu pengetahuan dan teknologi menurut pandangan Islam. Di zaman sekarang ini, kemajuan tidak bisa dibendung lagi. Di dunia semakin maju dan semakin modern. Dengan kemajuan tersebut, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan berkembang, bahkan semakin modern. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu keharusan dan harus sesuai dengan pandangan Islam. Ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa pandangan Islam, maka akan terjadi kekacauan baik secara fisik maupun secara non-fisik. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran, kaidah fikriyah bagi seluruh ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Peran Islam dalam perkembangan IPTEK pada dasarnya ada dua. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Maka itu, ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedangkan yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Kedua, menjadikan syariah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan IPTEK dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam boleh memanfaatkan IPTEK jika telah dihalalkan oleh syariah Islam. Pengertian IPTEK dan kaitannya dengan Islam. Peran Islam dalam perkembangan IPTEK adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan IPTEK. Ketentuan halal haram, hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan IPTEK. Bagaimanapun juga bentuknya, IPTEK yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan IPTEK yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan oleh syariah Islam. Kedua, kewajiban mencari ilmu. Pada dasarnya, kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Tentunya beribadah dan beramal harusnya berdasarkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak akan tersesat barang siapa saja yang berpegang teguh dan sungguh-sungguh berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ilmu yang wajib dicari seorang muslim ada, sedangkan yang lainnya akan menjadi fadlun atau keutamaan. Di masa pandemi COVID-19 ini terjadi transformasi di bidang agama, khususnya di bidang dakwah. Dari transformasi inilah maka sosial media menjadi salah satu tren dalam mendapatkan pendidikan bagi keluarga, khususnya pendidikan agama. Lebih utama lagi, orang yang mau menuntut ilmu, kemudian ilmu itu diajarkan kepada orang lain. Inilah sedekah yang paling utama dibandingkan sedekah harta benda. Ini dikarenakan mengajarkan ilmu, khususnya ilmu agama, yang dapat memanfaatnya bukan hanya dikenyam, melainkan itu sendiri dapat dinikmati orang lain. Apa sih keutamaan orang berilmu? Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat. Al-Quran menggelari golongan ini dengan berbagai gelaran mulia dan terhormat, yang menggambarkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah. Kesimpulannya adalah perkembangan IPTEK adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan IPTEK. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa peran Islam yang utama dalam perkembangan IPTEK setidaknya ada dua.
menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak.